Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada pembahasan yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa, biar kalian juga tahu ya, di mana yang kita bersama Rosuryo pemirsa, yang selalu tidak henti-hentinya mengkritik Pak Jokowi, bahkan hal yang sekecil apapun kalau itu masih berkaitan dengan Pak Jokowi, dengan keluarga Pak Jokowi, itu pasti diserang habis-habisan oleh Roy Suryo. Nah, terbaru Roy Suryo itu kan mengkritik tentang akun Fufu Fafa ya. Itu kan seharusnya kan tidak perlu dibahas loh pemirsa. Karena apa manfaatnya kita membahas tentang akun Fufu Fafa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat? Itu kan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu tetap Roy Suryo itu memperbesarkan hal-hal yang sepele sebenarnya, dan juga kemudian kemarin Roy Suryo itu juga kecam keras tentang Mas Kaisang naik jet pribadi, dan kemarin juga Roy Suryo itu mengkritik tentang pembangunan burung Garuda di IKN yang katanya menunduk, katanya burung Garudanya malu melihat situasi kondisi bangsa Indonesia hari ini. Ini kan juga hal yang seharusnya tidak dibahas atau dibesar-besarkan. Padahal kalau kita tarik ke belakang, kita bicara tentang track recordnya Roy Suryo itu juga tidak baik-baik amat pemirsa. Nyatanya kan di sini waktu rapat, Roy Suryo kan tidur waktu masih jadi pejabat ya kan. Ini sudah menunjukkan ketidakseriusan Roy Suryo di dalam bekerja. Kan begitu pemirsa. Dan juga di PSSI itu katanya Roy Suryo itu tidak mengembalikan uang milik negara katakanlah. Dengan menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2. Usai diperiksa selama 1 jam, Roy Suryo langsung dibawa untuk ditahan di rumah tahanan. Dan banyak sekali tentang Roy Suryo, bahkan Roy Suryo saking telitinya tentang bagaimana dia mengkritik tentang kebijakan Pak Jokowi, sampai dia lupa bahwa dia pun juga tidak bisa menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya pemirsa. Ini yang sudah viral ya di TikTok dan di Twitter dan lain sebagainya. Mari kita simak terlebih dahulu pemirsa, biar masyarakat pun juga tahu ya seperti apa Roy Suryo itu sebenarnya, yang sok kritis ya, sok pintar, sok cerdas, padahal nyatanya dirinya pun juga tidak bisa menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Bisa nyanyi, coba nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Ayo, Suaranya bagus sekali. Enggak, saya itu bagus sekali. Syahrini kalah. Ya Allah, di sanalah tanah airku. Gimana Roy Suryo ini? Ya Allah, ini yang sok kritis, yang sok bijak, yang sok demi rakyat, padahal pun juga dia bangsat. Dan kemudian di sini juga terkait dengan situasi dinasti Pak Jokowi ini, ada pembahasan atau narasi yang sangat luar biasa sekali bagi saya untuk kita bahas bersama, dan juga untuk masyarakat kita tahu ya tentang realita yang terjadi dari kepemimpinan SBY, kepemimpinan Bu Megawati, dan sampai kepada Pak Jokowi. Mari kita simak dulu pemirsa. Buat kalian yang permasalahkan anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di pilkada, gue mau nanya sama kalian. Anaknya Presiden SBY jadi anggota DPR, kalian nggak ribut kan waktu itu? Anaknya Presiden Megawati jadi anggota DPR, bahkan jadi ketua DPR, kalian juga nggak ribut waktu itu. Coba gue ajak kalian berpikir, lebih mudah mana jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah? Lebih mudah jadi anggota DPR. Tinggal masukkan di dapil yang partainya kuat, pasti menang. Kedua, lebih tinggi mana gajinya anggota DPR atau gajinya wali kota, kepala daerah? Lebih tinggi gajinya anggota DPR. Ketiga, lebih bisa korupsi mana anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi ini anggota DPR, karena DPR mengesahkan undang-undang. Peluang uang haramnya jauh lebih besar daripada wali kota. Jadi jalur yang dipilih oleh keluarga Presiden Jokowi ini nggak pernah jalur gampang, selalu jalur yang sulit. Kalau mereka hanya ingin kekuasaan dan ingin uang, mereka pasti sudah lama melamar menjadi anggota DPR. Tapi mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka selalu memilih jalur eksekutif yang sulit, mudah digunjing, dan sangat disorot oleh publik. Anggota DPR tidak disorot publik sebanyak kepala daerah. Jadi menurut gue, memang dari awal niat mereka ini memang mengabdi, bukan untuk hal yang macam-macam. Dan undang-undang nggak melarang anak presiden atau anak siapapun untuk maju di kontestasi pilkada. Nah, lebih masuk akal tidak narasi ini dengan narasi para pengamat politik yang memang suka mengadu domba? Lebih masuk akal yang mana pemirsa? Saya rasa ini Pak Jokowi ini memang betul-betul dengan keluarganya itu memang betul-betul untuk mengabdi kepada rakyat dan kepada masyarakat dan kepada bangsa.
ini kan seperti itu pemirsa, karena lebih sulit dan lebih disorot posisi keluarga Pak Jokowi dibandingkan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh anak atau keluarga dari presiden-presiden sebelumnya, kan begitu pemirsa. Dan kemudian pemirsa, kalau kita kembali putar ya terkait dengan kecintaan Pak Jokowi ya kan, dan program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, walaupun saya ini sudah mutar berkali-kali, ini tetap saja sangat terkesan dan sangat simpati dan sangat apa ya, rasanya itu gimana gitu. Kalau kita putar narasi dan video Pak Jokowi kali ini, coba kita simak dulu pemirsa. Ini bikin saya terharu sekali loh. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. We love you Pak. Bagi orang nggak mampu, Pak Jokowi itu baik, Pak. Baik banget. Terima kasih Pak bisa berjumpa dengan Bapak Jokowi. Sangat terharu sekali pemirsa ketika saya melihat video atau narasi dan respon dari masyarakat ya. Katanya Pak Jokowi itu adalah presiden yang paling baik loh untuk rakyat jelata. Ini sudah pengakuan dari masyarakat kecil sendiri loh. Ini bukan orang-orang yang memang hidupnya mewah. Ya kan, berarti kalau ada pengakuan dari masyarakat yang katanya Pak Jokowi itu terlalu baik untuk masyarakat atau rakyat jelata, ini kan sangat nampak sekali loh kontribusi Pak Jokowi terhadap peningkatan ekonomi rakyat kecil, kan seperti itu. Ya hanya saja cuma untuk orang kaya saja yang mungkin ini terhambat dikarenakan Pak Jokowi itu terlalu tegas ketika orang-orang kaya itu ya memainkan cara-caranya untuk selalu mengelambungkan isi-isi dompet atau kantong, kira-kira seperti itu pemirsa, terkait dengan perizinan ya kan, dan lain sebagainya. Ya kalau orang kaya memang seperti itu semua pemirsa, cara menambah pundi-pundi dolarnya. Dan kemudian ini juga ada pengakuan yang sangat luar biasa sekali dari dunia ya terkait dengan bagaimana Pak Jokowi itu selama pemerintahannya di 2019 sampai 2024 yang sampai dunia pun mengakui tentang kehebatan Pak Jokowi yang sudah sangat luar biasa sekali. Dan mari kita simak dulu pemirsa, ini sangat luar biasa sekali. Good evening, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. Look, I think Nusantara is one of the most exciting projects happening in the world today. And I, like many people around the world, have watched the progress of Indonesia in these past few years. Things just keep getting better in Indonesia. And that is in no small part due to the leadership of President Jokowi, who is now one of the most respected and admired leaders in the world today, and statesmen. And he has had the ability to govern Indonesia well for the present, but also the imagination to think about what it could be in the future. And Nusantara is being built at a time of dramatic change. Changes in technology, changes because of the concentration on the environment and the need to protect it. And therefore, Nusantara, it can be not just a showcase for Indonesia. We want it to be a showcase for the world. We want people from around the world to come to Nusantara and say, this is how it can be done. And I believe the investment opportunities, the opportunity to play a part in this amazing country's development, this should attract people from every corner of the world. And I make my commitment simply to take that message out to the world and tell people this is something worth coming, worth seeing, worth investing, worth being in.
So countries don't make progress just by buildings and infrastructure and markets and the economy. Central to any country's progress is its spirit. And the spirit of modern Indonesia is a spirit of innovation and possibility and courage, and also getting things done. This is a place where today people want to see things done. And this capital city can be the personification, the embodiment of that spirit. It took vision to think of it. It takes courage to do it. And it also takes hope for people to know that this capital city is going to represent the very best of Indonesia to the world and nurture that spirit so that the progress Indonesia has made, the enormous progress over the last few years, is continued well into the future so that this country takes its rightful place as a leader of nations in the world. Thank you. Thank you, Sir Tony Blair. Thank you very much. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Dan mari kita kawal Pak Jokowi sampai 20 Oktober lengser turun dari kursi kepresidenannya sebagai presiden yang sangat luar biasa sekali, sebagai presiden terbaik di Indonesia ya. Dan juga terbaik presiden yang seperti pengakuan di konten ini, presiden yang paling berpengaruh di dunia. Dan jangan sampai orang-orang elit-elit yang memang tidak suka Pak Jokowi itu melengsarkan Pak Jokowi dengan secara tidak terhormat pemirsa. Dan salam merdeka.